Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita semua dapat berkumpul bersama-sama di malam luar biasa ini yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan mulai untuk kebaktian pekan doa. Kita siapkan hati, pikiran, sehingga nama Tuhan saya dipermuliakan. Kita akan menyanyi Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Kita bersyukur punya Bapa Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengetahui hati yang terdalam kita, tanpa mengenal siapa kita, dari mana kita, dan siapapun kita. Kita menyanyi Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Jauh melebihi
memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersiap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan luar biasa, sungguh luar biasa kepada kami setiap hari. Sampai saat ini kami diberikan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama. Tuhan menyediakan waktu, tempat untuk kami bersama-sama mengenalkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, terimalah persembahan pujian kami. Pimpin juga akan mungkin rekan-rekan kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, tolong mereka satu persatu, pimpin mereka dapat tiba bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita nyanyi lagu lagi. Allah, tahu kan ya lagunya? Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kok memantung semua? Oke. Ya, silakan. Boleh tepuk tangan nggak ya? Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Ya, kita mau mencapaikan untuk firman Tuhan, untuk doa firman Tuhan, silakan. Kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21. Oh, belum ada ya? Belum ada di screen.
2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di malam hari ini kami semua Engkau kumpulkan di dalam rumah-Mu ini, bersekutu bersama memuji memuliakan Tuhan dan membawa segala doa-doa kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dan sukacita serta kerelaan untuk hadir di sini. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus dapat mengerti apa yang kami baca dan dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Bahkan lebih lagi Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu itu hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kuasai ruangan ini, hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami seluruhnya boleh terarah kepada kehadiran-Mu dan dapat berjumpa dengan Engkau dalam firman yang akan kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, teks kita di malam doa ketiga ini dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita. Sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal mana kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi? Baiklah aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang, aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan dalam Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang terkasih terjadi untuk membangun imanmu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu, dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal yang tidak senonoh yang mereka lakukan. Demikian teks yang akan kita renungkan di malam hari ini dengan tema iri dan dengki yang memanaskan hati.
Saya kira Bapak Ibu yang hadir sudah mendengarkan itu beberapa waktu terakhir ya, tema kita berurutan dalam minggu ini. Saudara-saudara, sudah 2 hari dan ini hari ketiga. Sebelumnya semoga masih ingat ya, bahwa sudah menggumuli tema berhala dan sihir zaman now. Lalu kemarin malam jerat dunia yang memabukkan, dan malam ini kita menggumuli tema iri dan dengki yang memanaskan hati. Saya kira Bapak Ibu pasti tahu bahwa tema-tema ini digumuli dalam rangka uraian dari tema besar malam doa di tahun ini, perbuatan daging versus pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita memperhatikan konteks dari teks kita malam hari ini, 2 Korintus 12 ini, bila kita mencermati, kita akan dapat mengetahui bahwa bagian ini sesungguhnya merupakan jawaban Paulus terhadap berbagai tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepadanya. Apa saja tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepada Paulus ini? Saya mendata beberapa hal, dan itu nanti bisa juga Bapak Ibu temukan lagi, baca lagi di rumah biar lebih, kalau istilahnya lebih khatam ya, apa yang tertulis dalam kitab suci kita. Paulus dikatakan keras di dalam surat-suratnya tetapi lemah saat berhadapan muka. Artinya kita hidup di era media sosial, ada orang yang kita bisa melihat dia begitu keras di media sosial, tetapi ketika berhadapan muka kadang-kadang orang tersebut kok loyo ya. Jadi seolah-olah Paulus dikatakan seperti itu, ya kerasnya karena nggak bertemu aja. Kalau bertemu paling juga nggak seperti yang tone atau nada yang ada dalam suratnya. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 10, nanti bisa dicek di sana. Ada orang-orang menuduhnya, saya bacakan secara cepat. Sebab 2 Korintus 10 ayat 10, sebab kata orang surat-suratnya memang keras dan tegas, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Jadi dianggap beda antara suratnya dengan keadaan keseharian dari Paulus. Yang kedua, bisa kita temukan di dalam ayat 11 yang menjadi teks kita malam hari ini, Paulus disebut bodoh dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Itu bisa kita lihat dalam pasal 11, 2 Korintus 11 ayat 1, 5 dan 16. Saya baca cepat juga. Pasal 11 ayat 1, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Jadi dia dikatakan bodoh. Dalam ayat 5 dikatakan, namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ayat 6, jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Jadi Paulus ini karena dia kurang cakap berkata-kata, sehingga dia dianggap tidak bisa menjelaskan secara baik gagasan-gagasan yang ada padanya, maka dia dicap sebagai orang bodoh. Kan ada ya orang pintar, kalau misalnya di tulisan dia pintar, tapi ketika berkata-kata seolah ada sedikit kendala di sana. Kemudian Paulus dianggap membedakan perlakuannya atau tidak adil terhadap jemaat. Dalam teks kita pasal 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam hal mana kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Dia tidak mengunjungi jemaat Korintus ini, dan itu dianggap sebagai perlakuan tidak setara, tidak adil. Lalu kemudian Paulus dianggap mau mencari keuntungan dari jemaat Korintus. Ayat 14 dari teks kita dia mengatakan begini. Ayat 14 dianggap mencari keuntungan. Dia mengatakan begini, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Jadi ada tuduhan bahwa Paulus ini mencari keuntungan secara materi dari jemaat yang dilayani dalam hal ini Korintus. Kemudian bahkan seterusnya dikatakan Paulus ini dianggap licik dan memanipulasi jemaat Korintus. Di ayat 16, baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, ada strip tanda baca hubung di sana, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai tuduhan atau fitnah terhadap Paulus. Nah, mengapa tuduhan-tuduhan ini dialamatkan atau dikenakan kepada Paulus?
Yaitu karena Paulus sudah berjanji, dikatakan ayat 14 tadi, sudah 3 kali merencanakan atau mencanangkan akan datang ke jemaat Korintus, tapi belum juga terwujud. Mungkin sama ya kalau di zaman kita sekarang, kalau orang berjanji berkali-kali nggak diwujudkan, itu kita bilang PHP ya. Kurang lebih sama begitu. Jadi Paulus ini anggap PHP, janji melulu, ini 3 kali nggak datang-datang juga. Pasti ada sesuatu nih. Kita juga begitu kan sehari-hari, orang janji, kita nggak mau tahu alasannya kenapa, entah dia sakit, entah bagaimana, pokoknya udah lebih dari 2 kali aja. Dasar PHP atau omdo begitu ya. Itu juga dialami oleh Paulus begitu. Nah, ketidakhadiran ini, Paulus ini bahkan dianggap lebih lagi, di ayat 19 Paulus katakan bahwa sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Jadi ketidakhadiran ini dianggap sebagai cara Paulus untuk membela atau menyelamatkan dirinya dari semua tuduhan yang sudah saya baca beberapa tadi itu. Kan kalau misalnya kita nuduh orang dia tidak di hadapan kita kan, ya gimana mengkonfrontasi itu, bagaimana meminta pertanggungjawaban itu. Jadi ketidakhadiran itu dianggap sebagai upaya Paulus atau cara Paulus untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan yang dialamatkan padanya itu. Nah, tapi Paulus mengatakan bahwa semua situasi yang terjadi itu, termasuk ketidakhadiran itu, sesungguhnya adalah demi kebaikanmu, kata Paulus begitu. Ayat 19, lanjutan yang tadi. Di hadapan Allah dan dalam Kristus kami berkata, semua ini kita lompati saudara-saudara itu terjadi untuk membangun imanmu. Ketidakhadirannya, bahwa dia juga tidak berlaku mengambil tunjangan dari jemaat Korintus. Semua itu adalah upaya yang dilakukan atau hal yang dilakukan Paulus untuk menjaga atau membangun iman dari jemaat Korintus ini. Jadi bukan karena dia sedang membela diri atau tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan kepadanya. Dan kemudian Paulus juga mengatakan dalam ayat 11 tadi yang membuka teks kita malam ini, sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Kadang-kadang ketika kita dituduh melakukan sesuatu untuk menghindari masalah lebih besar, kadang kita harus memilih berdiam diri, bukan? Karena menjawab satu kata, satu frasa, satu kalimat itu bisa menjadi ledakan dan itu bisa memecah belah. Paulus tidak ingin itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Ia ingin jemaat itu bertumbuh dan tetap dalam keutuhan. Kita tentu akrab dengan konsep yang digunakan tubuh sebagai satu kesatuan, jemaat sebagai tubuh ya. Itu harus dilekatkan begitu. Nah, jadi bahwa Paulus belum datang, bahwa dia tidak menerima bantuan dari jemaat Korintus, tapi menerima bantuan dari jemaat Makedonia, itu bisa kita lihat dalam teks sebelumnya, dalam pasal sebelumnya. Itu demi menjaga situasi di jemaat Korintus jangan terjadi perpecahan, kan ada blok-blok di dalamnya. Menerima yang satu di jemaat begitu ya. Kalau berpihak pada yang satu, mengiyakan yang satu nanti bisa masalah. Oh berarti ini majelis atau misalnya majelis atau pendeta berpihak pada si B. Oh berarti begitu ya. Tebang pilih istilahnya begitu ya. Jadi Paulus menghindari itu karena itu nanti kita bisa melihat kesimpulannya dalam ayat 20 dan 21 begitu. Dia melakukan itu supaya perpecahan tidak terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini juga kan menjadi pergumulan kita bahwa fitnah dan tuduhan itu juga terjadi. Entah dialamatkan pada kita atau kadang-kadang kita juga berpikir ketika melihat seseorang, tindakan seseorang, kita berpikir kenapa ya orang seperti itu. Nah, mengapa tuduhan atau fitnah seperti yang dialami Paulus ini terjadi? Apa yang memicu fitnah, tuduhan terjadi? Tema kita malam hari ini iri dan dengki yang memanaskan hati. Iya, tuduhan atau fitnah kadang dilatari oleh iri hati. Apa sih iri hati? Rasanya kita semua tahu ya iri hati ya. Saya melihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya jangan definisi saya atau definisi masing-masing yang kita gunakan. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan iri hati sebagai kurang senang melihat kelebihan orang lain, kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya, cemburu, sirik, dengki. Jadi iri dan dengki sama sebetulnya, iri yang memanaskan hati. Itu definisinya.
iri adalah tidak senang melihat kelebihan orang lain atau keberhasilan, keberuntungan orang lain. Dulu ada istilah SMS. Ada yang tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita sekarang udah pakai chat, WhatsApp, jadi tidak pakai SMS. Tapi istilahnya masih ada. Nah, ada berbagai hal yang menjadi penyebab munculnya iri hati. Nanti kalau sempat kita misalnya mempercakapkan sedikit tentang ini, tapi antara lain gini. Kalau kita melihat orang lain lebih dari kita merasa, saya menggunakan istilah zaman sekarang ya, auto tersaingi. Wah dia kelebihan, jadi wah saya kalah nih kalau kayak begini. Kita merasa insecure dengan kelebihan orang lain. Karena itu kita iri pada orang tersebut. Karena iri, kita jadi diblok hatinya, diblok matanya, diblok pikirannya, tidak mampu lagi melihat kebaikan dalam diri orang yang sudah kita anggap mengancam kita ini. Kita fokusnya pada kekurangan, apa yang bisa membuat orang ini terlihat kurang. Yang bisa menjatuhkan orang ini sehingga dia tidak lebih baik dari saya. Padahal belum tentu orang yang memiliki kelebihan ini punya maksud untuk menyombong atau menyaingi kita. Kitanya aja yang baper duluan. Jika tidak ada kekurangannya, kita ciptakan kekurangannya. Dan ini yang disebut fitnah sebetulnya. Dia nggak ada kelemahannya, jadi kita cari-cari. Kalau nggak ada juga, kita ciptakan aja bahwa orang ini mau mencari keuntungan, memanipulasi. Itu kan yang dituduhkan pada Paulus. Pokoknya dia harus ada cacatnya aja, supaya orang ini dianggap busuk dan dimusuhi oleh banyak orang. Karena ada kebiasaan tuh, biasanya kita sendiri bermasalah dengan orang lain, kita ajak se-RT memusuhi satu orang yang tidak kita sukai. Orang gak tahu kenapa, tapi orang juga ikutan musuhan. Ya semoga ya tidak ada di GKI Cipinang Elok ya begitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita, atau teks ini mengingatkan kita, iri hati ini dapat terjadi pada siapa saja. Jangan kita bilang, oh saya orang Kristen, gak mungkin lah. Saya majelis, saya pendeta, gak mungkin saya iri. Siapa bilang? Teks kita menunjukkan iri hati itu terjadi di tengah-tengah umat percaya. Sikut-sikutan terjadi di tengah-tengah persekutuan juga. Justru itu menjadi koreksi, otokritik bagi kita. Tidak ada yang kebal terhadap iri hati atau perbuatan daging yang kita gumuli dalam pekan doa ini. Karena itu kita yang hadir malam hari ini, terlebih lagi yang mendaku diri, aku pengikut Kristus, aku citra Allah. Kita harus mewawas diri. Dalam pasal 13 ayat 5 Paulus mengatakan demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Jadi jangan merasa karena kita orang Kristen, kita gak mungkin iri. Boleh ngaku, boleh enggak. Dalam pengalaman hidup kita pernah merasa kenapa dia begitu tapi saya enggak. Kok dia berhasil saya enggak. Kenapa dia yang jadi ketua komisi atau kenapa dia yang jadi majelis, semoga itu enggak terjadi di sini. Tapi iri itu terjadi di tengah-tengah, itu persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah komunitas kita juga. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus mewawas diri, menguji diri, menyelidiki diri kita. Jangan sampai kita terjerat dalam iri hati yang mendatangkan pertengkaran, pertikaian, kemarahan, kerusuhan, dan perpecahan di dalam jemaat. Berapa banyak gereja yang pecah karena hal-hal semacam ini. Mungkin nanti bisa kita browsing di internet misalnya, atau kita pernah mendengar. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah diri kita terjerat dari iri hati? Beberapa hal saya kira, tapi mungkin bisa kita perkaya nanti. Kita bisa mencari lagi, dan firman Tuhan tidak hanya berhenti sekali, tidak hanya hari ini, lalu ini semua materi ini selesai. Tapi beberapa hal saya sampaikan dalam malam hari ini. Pertama adalah untuk menjaga kita iri hati, kita perlu memiliki kesadaran dan mengakui bahwa setiap orang memiliki keunikan. Allah menciptakan kita unik. Setiap orang memiliki kelebihannya. Ada yang pintar bermain musik, ada pintar nyanyi, tapi ada yang suaranya jangankan nyanyi, nafas pun fals.
Iya, saking parahnya begitu. Dan jangan merasa tersaingi atau apalagi memusuhi. Suaranya bagus, saya mesti merusak pita suaranya supaya dia gak bisa nyanyi. Itu contoh ya, ekstrim. Kita perlu menyadari dan mengakui semua orang punya kelebihan. Kita juga mungkin punya kelebihan tetapi berbeda dengan orang lain. Dan itu tidak masalah. Jangan menganggap kelebihan orang lain ancaman bagi diri kita. Kalau kita membutuhkan, memerlukan kelebihan yang orang lain miliki itu, mari kita belajar. Mari kita berguru padanya atau bekerja sama dengannya sehingga muncul kebaikan. Lama-lama kan kalau terbiasa itu kan kita bisa melakukan juga. Orang yang buta not pun lama-lama kan tahu not juga lama-lama kalau dia terus belajar. Jadi alih-alih memusuhi, belajarlah, bekerja samalah. Yang kedua, ini sering terjadi ini apalagi di era media sosial saya kira ya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Gak akan ada kebaikan dari membandingkan diri dengan orang lain. Makin membandingkan diri dengan orang lain, makin kita merasa diri kita gak ada apa-apanya, tapi dia kenapa kok baik ya. Makin kita pikirkan kenapa mereka kok jalan-jalan makan enak di media sosial. Media sosial tempatnya pamer. Hidup saya kok kasihan banget ya. Dan lain-lain. Membuat kita makin tidak percaya diri kalau membandingkan diri dan orang lain. Menghalangi kita mengalami pertumbuhan, menghalangi kita untuk maju. Ketiga, semuanya penting ya, saya tidak mengatakan yang paling penting tapi berkaitan dan penting. Menyadari identitas kita, siapa kita. Kalau saya mengajukan pertanyaan siapa kita? Kalau lagi nonton bola siapa kita? Indonesia, begitu ya. Kan baru-baru ada pertandingan ya, pasti euforia begitu ya. Menyadari identitas kita bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Karena kita pengikut Kristus, maka hidup kita ini harus didasarkan atau disesuaikan dengan identitas itu. Apa yang ada pada Kristus? Ada kasih, kebaikan, pengampunan. Atau dalam tema besar kita, hidup berdasarkan Roh Kudus, bukan keinginan daging. Itu nanti di penutup malam doa tahun ini ya. Nah, hal-hal itu yang harus ada pada kita untuk mencegah diri kita terjerat iri hati. Atau kalau kita merasa iri, kita langsung mengoreksi diri kita. Bahwa masing-masing kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kelebihan. Tidak perlu iri pada yang lain. Kita semua punya. Jadi tidak ada alasan untuk iri pada orang lain. Ada orang yang dengan senyumnya bisa membuat orang lain menjadi tenang. Ada orang yang nasihatnya sangat dibutuhkan. Ada orang yang bernyanyi, mendengar dia bernyanyi menenangkan hati kita. Ada orang yang punya kemampuan mendengar dan sebagainya. Setiap kita punya kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi jangan merasa terancam oleh orang lain. Selain itu Bapak Ibu Saudara, surat Paulus kepada jemaat Korintus ini juga mengingatkan kita mengenai harapan-harapan yang kita miliki. Doa kita biasanya berisi apa Bapak Ibu? Kalau saya boleh, mungkin ada satu dua yang mau menjawab. Doa-doa kita kan malam doa nih seminggu nih. Kira-kira apa ya yang kita lakukan dalam malam doa ini? Meminta ya. Kebanyakan meminta. Atau dengan kata lain, kita menyampaikan harapan-harapan kita. Ada harapan-harapan kita. Saya baca kembali ayat 20 dan 21. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati bahwa kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu, dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran dan seterusnya. Kita perhatikan seperti ini. Aku khawatir apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Aku khawatir kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Jadi apa yang ada di sana? Masing-masing orang punya harapan, punya ekspektasi. Kita juga begitu bukan? Bahkan ketika mungkin datang di malam doa ini kita berharap ntar pendetanya nih bagus nih. Kalau gak bagus nih pendeta tahun ini tahun depan jangan pernah dipanggil lagi deh. Bosenin, ngeguruin. Seperti itu atau hal-hal lainnya.
Jadi teks kita malam hari ini mengingatkan kita juga tentang harapan-harapan yang kita miliki. Setiap orang, setiap kita yang hadir malam hari ini mendengarkan ini, renungan ini, membaca teks ini, pasti memiliki harapan. Doa-doa kita pun mayoritasnya berisi harapan-harapan. Tuhan tolonglah saya diberikan rumah baru, Tuhan tolonglah diberikan mobil baru, tolong Tuhan tambahkan segala macam anak saya berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tolong Tuhan berikan saya jodoh, tolong Tuhan anak saya mau sekolah dan seterusnya. Seluruh harapan itu, harapan yang baik terarah kepada Allah tentu mendatangkan kebaikan. Harapan yang baik yang terarah kepada Allah terbuka bahwa kedaulatan ada pada Allah. Apakah Allah mau mengabulkan harapan atau doa kita atau tidak, itu adalah otoritas Allah. Tuhan, saya minta ini di tahun 2024 ini A, B, C, D, E. Ternyata 2023 karena udah lewat. Saya 2022 misalnya 20 Januari 2023 kita bikin resolusi. Tuhan saya minta ini 2023 begini-gini A, B, C, D sampai Z. Ternyata kita sampai Januari nggak ada satupun yang tercapai. Nah kalau kita mengarahkan harapan ini bahwa Allah berdaulat, Allah bebas untuk mengabulkan atau tidak. Ya mungkin sedikit ya ada rasa kenapa Tuhan tidak menjawab. Tapi kita tidak mengalami kepahitan. Apalagi mencari kambing hitam yang sebetulnya tidak selalu hitam itu. Tidak menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, mencari pelampiasan. Sebaliknya harapan yang berlebihan dan terarah pada pemenuhan diri sendiri supaya aku, kalau kita melihat Yakobus ya, membaca Yakobus, ada doa-doa yang isinya adalah untuk saya. Kalau itu tidak terpenuhi maka kecewalah kita dan marahlah kita. Dan kemudian kita melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain atau persekutuan. Dan saya kira kita semua tahu bahwa segala hal yang berlebihan termasuk harapan-harapan itu kurang baik. Harapan yang tidak terpenuhi, harapan yang sangat besar, tidak realistis, tidak terpenuhi dapat membuat kita kecewa. Karena itu melalui teks ini juga kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengelola harapan-harapan yang ada pada kita. Harapan apapun yang kita miliki silakan. Tetapi taruhlah itu dan percayakanlah itu kepada Allah. Dan hormatilah Allah. Entah apa doa yang dibawa dalam seminggu ini di hadapan Allah. Hormatilah Allah bahwa Dia bebas untuk mengabulkan atau tidak doa yang kita minta itu. Karena Allah, kalau kita nanti bisa mengecek Yakobus ya. Seringkali kita pikir itu yang terbaik buat kita. Tapi kita ini manusia terbatas. Seringkali memang Allah tidak memberikan yang kita pinta. Karena Allah tahu bahwa ada yang lebih baik yang mau diberikan kepada kita. Mungkin kita memang harus menunggu. Menunggu hati kita benar-benar berpasrah, terbuka bahwa menerima kedaulatan Allah. Seringkali kan kita paksakan. Saya ingat dulu saya masih muda. Kadang-kadang punya Tuhan saya mau ini. Jadi kalau belum doakan aja bertahun-tahun. Saya bisa bilang gini, kayaknya ada kali yang perlu dikoreksi. Tuhan pengen saya melepaskan tentang ini. Dan kadang-kadang ketika kita tidak lagi melekat pada apa yang kita inginkan, sesuatu yang lebih baik Tuhan berikan pada kita. Kadang kita melekat pada doa kita. Dan ada ungkapan bijak mengatakan bahwa kemelekatan itu sumber penderitaan. Kita pikir itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita tetap memegang itu erat-erat, itu bisa mendatangkan kecewa dalam diri kita. Nah karena itu harapan juga perlu diletakkan secara benar. Doa-doa yang disampaikan seminggu ini letakkan secara benar kepada Allah. Izinkan Allah berkarya, memberi yang terbaik pada kita semua yang berdoa padanya. Saudara, bagaimana ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak mudah. Kita harus memiliki kesadaran, conscious. Kita harus terus melatih diri agar tetap sadar setiap hari bahkan setiap saat. Jangan lengah. Saya ingin kita membuka Efesus 5 ayat 14 sampai 15. Efesus 5 ayat 14 dan 15.
Saya bacakan, kalau tidak sempat Bapak Ibu lihat, ditandain saja atau dicatat. Dikatakan di sana, Paulus juga dianggap sebagai yang menulis ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Setiap hari kita harus melatih diri kita terjaga, sadar. Nanti bisa dicek atau dibilang sekarang itu apa ya? Mindfulness, being present. Kadang-kadang kita bicara ya, saya nanti bisa dicek lah ya, nanti kalau pulang, tadi ingat gak warna baju teman di sebelahnya? Kalau kita tidak mampu mengingat, berarti kita tidak sedang being present. Itu tes kecil yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita mampu hadir pada saat itu akan membuat kita benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain, pasangan, orang tua, anak kita, sehingga menghindari dari kesalahpahaman misalnya. Berapa banyak kita yang salah paham karena kita tidak menyimak betul apa yang disampaikan orang lain. Kita perlu melatih kita benar-benar sadar, bukan hanya setiap hari tapi setiap waktu. Sadar dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Stay conscious setiap saat. Bahkan doa-doa kita sadari apa sebetulnya yang kita minta. Ini untuk kebaikan atau ini untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita nanti bisa membaca Yakobus. Ada doa yang isinya untuk memuaskan diri sendiri. Karena itu Allah tidak memberikannya pada kita. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bangun. Bangun artinya bahwa kita sadar. Kita aware terhadap apa yang terjadi. Kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Berapa banyak di antara kita sementara kita berbicara, kita juga sibuk dengan handphone kita. Kita tidak tahu, orang lain ngomong, tapi kita tidak tahu sebetulnya ngomong apa. Karena sebetulnya pikiran kita ada di teks, di chat WhatsApp, di media sosial. Oh, tadi ngomong apa? Terjadi kesalahpahaman. Karena kita tidak, badan kita di situ, tapi kita tidak hadir, pikiran kita tidak hadir di situ. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini melalui teks ini kita diingatkan juga untuk kita melatih kesadaran kita benar-benar hadir, benar-benar sadar setiap saat dalam hal apapun juga. Di situ kan kita coba yang ibu-ibu yang suka belanja nih, yang suka ke mall. Kalau ke mall itu biasanya ada musiknya kenceng-kenceng, bukan? Kenapa? Itu distraksi supaya kita belanja tanpa pertimbangan. Kemana kita pergi ke tempat hiburan? Biasanya musiknya kenceng supaya kita tidak berpikir secara tenang. Karena kalau kita tenang, kita akan membuat pilihan yang baik. Kalau kita terdistraksi, gampang sekali. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Pulang-pulangnya, kok dompetnya kosong? Budgetnya tadi mau beli beras, taunya malah beli sepatu. Jadi mari melatih diri untuk hidup dalam kesadaran setiap hari, setiap saat. Bicara dengan pasangan, being present. Bicara dengan anak orang tua, letakin dulu handphonenya. Supaya kita tahu, supaya komunikasi berjalan dan efektif. Kita perlu bangun dari hal-hal yang banyak hal di dunia ini bukan tidak penting, tapi banyak hal mencoba melenakan kita, memanipulasi kita supaya kita tidak sadar dan kita membuat pilihan-pilihan yang kelak akan kita sesali. Jadi kita diingatkan juga di malam hari ini, stay conscious, hidup dalam kesadaran. Dengan cara itu juga kita akan mampu melihat secara bijaksana, secara jeli, secara cermat. Kelebihan orang lain bukan ancaman buat aku, karena aku juga punya kelebihan yang diberikan Tuhan. Kesadaran itu akan membantu kita, menjauhkan kita dari iri hati, dari segala perbuatan yang merusak. Kesadaran akan menolong kita terhindar dari keinginan daging yang coba kita gumuli sepanjang minggu ini. Kemarahan, perseteruan, kemabukan, dan banyak hal lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau menutup
sesi malam hari ini dengan mengatakan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Hiduplah dalam kesadaran, ingatlah bahwa kita ini adalah, kita siapa? Indonesia, bukan? Betul, itu Indonesia. Kita ini adalah bait Allah, gambar Allah. Maka di dalam diri ini, yang ada di hati ini, yang ada di dalam pikiran ini, haruslah selaras dengan kehendak Allah. Buatlah pilihan yang selaras dan kehendak Allah, yang kadang-kadang membuat kita tidak disukai. Itu kan yang terjadi pada Paulus. Berat, kita dimusuhi. Mungkin kita dianggap bodoh seperti Paulus. Tapi karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka hiduplah seperti selayaknya anak-anak Allah. Pilihlah yang benar. Hiduplah menurut Roh. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi Kristus. Bukan dengan perkataan kita, tetapi dengan cara hidup kita, cara kita bicara. Bahkan cara kita tersenyum pada orang lain pun menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah dipimpin oleh Roh, Tuhan menolong kita. Amin. Ya, saya diingatkan kembali supaya tidak iri hati dan dengki berarti ya. Sebenarnya dari pribadi saya mau curcol dikit sih. Sebenarnya nggak mau ngiri, cuman biasanya kuping kanan, kuping kiri suka ada yang, ya itulah, bisik-bisikan, bukan dibilang bisikan iblis ya, nanti saya dosa lagi ngomong bisikan iblis. Oke, masih ada waktu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada pendeta kita. Saya persilahkan untuk 2 pertanyaan. Adakah? Benar-benar nggak pernah iri ya, luar biasa sekali, mantap. Kalau saya iri sih enggak, tapi kutukan berlanjut biasanya. Gak ada lagi? Gak ada? Oke, kalau gitu. Baik, untuk menyambut khotbah kita hari ini, kita akan nyanyi satu lagi untuk ku diubahnya. Kita jangan lupa, sekecil apapun apabila memang hati kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengubah hati kita. Walaupun mungkin tidak langsung 180 derajat, tapi yang pasti Tuhan luar biasa. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Sekali lagi ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Dan menjadi miliknya. Sekali lagi bilang, jadi milik siapa? Dan menjadi miliknya.
Dipersilakan paduan suara anugerah.
saya bersyukur hari ini saya diingatkan untuk selalu bersyukur bagaimanapun juga bagi diri saya adalah kalau menyangkut kesehatan itu yang kadang pas waktu kita sakit sangat susah untuk bersyukur. Apalagi kalau misalnya benar-benar sakit yang tidak terobati. Dan saya melihat di keluarga saya ada seperti itu, yang Parkinson mungkin, yang tadinya bisa berjalannya tidak bisa berjalan lagi, yang benar-benar melihat dari yang tadinya bisa beraktivitas pelan-pelan sampai tidak bisa bergerak. Dan yang saya bersyukur adalah bahwa mereka tetap setia. Dan saya benar-benar minta tolong pada Tuhan supaya saya tetap setia sampai saat seperti itu. Oke, kita akan nyanyi lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar sekali lagi. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Sekali lagi bilang. Aku bersinar terus. Kita mau akan doa syafaat. Untuk petugas pendoa silakan untuk ke depan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan setiap kami untuk berada di tempat ini untuk ibadah. Tuhan, malam ini kami mau berdoa untuk sesama kami di dalam keluarga mereka yang sedang mengalami konflik, baik antara suami, istri, orang tua dengan anak-anaknya maupun dengan sama anggota keluarga lainnya. Mungkin karena dengan iri hati, dengki, kesalahpahaman, ataupun masalah yang lainnya Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam keluarga mereka, agar mereka dapat kembali hidup rukun dan harmonis. Kiranya Engkau mendengar doa kami Tuhan, amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Pada malam hari ini kami ingin berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudari kami yang mungkin belum bisa hadir pada pekan doa di hari yang ketiga ini Tuhan. Karena sakit atau ada kendala lainnya, kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dan bagi yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan berikan tangan pengasihan-Mu supaya mereka dapat pulih kembali dan sembuh dari apa yang mereka derita. Berkati juga Tuhan setiap orang yang merawatnya. Tuhan kiranya berikan kesabaran dan kekuatan supaya setiap orang yang merawat dapat selalu bersukacita dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkuasalah atas hidup setiap umat-Mu ya Bapa dan keluarganya supaya damai sejahtera dan kesembuhan selalu melingkupi umat-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa terkhusus untuk Penatua Ruth dan Bu Rini yang sedang sakit.
Kiranya Tuhan sembuhkan dan angkat segala sakit penyakit yang dideritanya. Berkati juga keluarganya ya Bapa, biarlah penyertaan-Mu selalu senantiasa berada di tengah-tengah keluarga dan kehidupan Penatua Ruth dan Bu Rini. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja yang berdiri di negara ini, supaya kiranya setiap gereja-gereja dapat bersatu dan tidak saling iri dengki, tidak memiliki persaingan apapun, melainkan setiap gereja dapat bekerja dan melayani sesuai dengan fungsi yang sudah Tuhan tetapkan. Berkatilah setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, supaya dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa terkhusus bagi Pendeta Mestika Hulu yang bertambah usia pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, sehingga Pendeta Mestika Hulu dapat menjadi pembicara pada pekan doa hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu pegang hidupnya, Tuhan sertai setiap langkah kakinya, buatlah berhasil apapun yang dilakukannya Tuhan, dan jadikanlah ia kepala dan bukan ekor. Dan berkatilah juga keluarganya Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripadamu selalu melingkupi keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup bungkus doa ini dengan darah-Mu yang kudus. Dengarlah doa ini, karena kami mengerti kepada siapa kami harus berharap. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, untuk doa syafaat yang indah mengingatkan kita bahwa walaupun kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita tidak mengalami masalah, bukan berarti kita tidak terpengaruh akan hari esok. Kemungkinan iri hati ada, dengki ada, kesengsaraan pasti juga ada, dan yang pasti diingatkan Tuhan selalu menyertai kita. Kita nyanyi Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjering, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah. Minta dong doa dan berkat. Bapak Ibu, kita mengakhiri malam doa ketiga ini. Pulanglah dengan selamat dan kembalilah dalam kehidupanmu membawa berkat Allah dan diutus menjadi saksi-saksinya yang setia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku